siang Kang Jelo. Mungkin kegiatan hari ini ke kantor PSSI apa sih, mungkin boleh dijelaskan tadi datang ke sini? Ya, hari ini memang saya datang ke kantor PSSI untuk menyerahkan berkas administrasi persyaratan pencalonan Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umum PSSI dan anggota ya. Karena saya di sini mengajukan 3 posisi sekaligus, yaitu Ketua, Wakil, dan anggota. Alasannya apa sih Kang? Kan kemarin cuma satu posisi atau berapa posisi, nah ini sekaligus 3, apa Kang alasannya? Ya memang karena memang di regulasi yang ditetapkan dalam proses pemilihan ini setiap calon kan boleh mengajukan 3 posisi sekaligus. Jadi saya pikir kalau saya bisa mengajukan 3 ya kenapa tidak gitu kan. Jadi di posisi manapun buat saya tidak jadi masalah. Yang penting buat saya pribadi bisa ikut sertalah membantu persepak bolaan di Indonesia gitu. Lalu kan kalau boleh tahu misi atau visi Akang untuk sepak bola ini dalam mengajukan bursa ini apa Kang? Iya, sebetulnya sepak bola Indonesia itu kan tidak punya pondasi dasar ya. Jadi kita selalu pengennya itu selalu instan. Jadi pengen tiba-tiba timnasnya juara atau pengen tiba-tiba seperti apa. Tapi kalau saya pribadi berpikir bagaimana Indonesia ini punya basic pondasi yang kuat tentang sepak bola, baik dalam bentuk kompetisi, manajemen klub, kemudian pengaturan jadwal pertandingan dan lain-lain gitu. Itu yang saya harapkan. Jadi balik lagi, apapun kondisinya, kalau pondasi kita kuat, insya Allah kedepannya memang sepak bola Indonesia juga bisa berkembang. Lalu Kang, izin mungkin boleh lihat peta persaingan nih kan, udah 2 ketum nih, Erick Thohir dan Lanyala. Itu bagaimana Kang melihatnya? Ya, 2 sosok figur yang memang pengalaman di sepak bola. Ada Pak Lanyala yang juga mantan ketua PSSI, kemudian ada figur baru Pak Erick Thohir. Ya, jadi saya pikir dua orang figur ini yang sungguh sangat pengalaman. Tapi kalau saya tanya pribadi, saya pribadi ini juga mendukung Pak Erick Thohir sebetulnya gitu kan. Jadi kemarin itu sempat pribadi ada ketakutan, waduh orang lama lagi yang ngajuin, orang barunya mana gitu. Tapi ketika ada Pak Erick Thohir maju, ya saya pribadi ikut serta lah, senang gitu kan dengan pencalonan Pak Erick. Tapi di sisi lain saya tidak mengejar sebuah jabatan gitu. Tapi apa yang bisa kita perbuat untuk sepak bola Indonesia dimanapun posisi itu buat saya tidak jadi masalah. Baik Kang, alasan Akang maju sebagai ketum apa Kang? Kalau boleh tahu alasan maju sebagai ketum? Ya karena secara pribadi bahwa belum pernah ada ketua umum PSSI yang mempunyai background sepak bola yang betul-betul paham dan pengalaman di dunia sepak bola. Saya merasa bahwa saya mempunyai kapasitas itu, dan satu lagi bahwa untuk merubah federasi dalam hal ini PSSI memang itu harus dari dalam gitu. Saya tidak bisa teriak-teriak di media sosial PSSI bla, PSSI A atau Z sampai apapun itu atau siapapun, tapi kalau kita tidak merubah PSSI dari dalam ya sepak bola kita tidak akan berubah gitu. Oke Kang, Akang kan kalau nggak salah punya background Bandung Premier League ya. Betul. Kompetisinya. Menurut Akang nih, sisi ini kan liga lagi berhenti, Liga 2 berhenti, terus Liga 1 tanpa degradasi, dan Akang punya pengalaman Bandung Premier League. Itu bagaimana sih Kang melihatnya dengan situasi Liga 2 berhenti dan Liga 1, dan efeknya bagaimana Akang pandangannya? Iya, jadi sebetulnya dengan adanya pemberhentian Liga 2 dan Liga 3 itu lebih kepada tidak finalnya suatu konsep kompetisi yang terjadi, dalam arti bahwa semuanya tidak disiapkan dengan baik. Coba kalau operator Liga 2 dengan Liga 1 itu dipisah, artinya ada pemisahan operator antara Liga 1 dan Liga 2 yang mengakibatkan nanti masing-masing mempunyai kompetisi yang operatornya berkompetisi. Jadi masing-masing juga punya suatu sponsor utama yang mengakibatkan kompetisi tetap berjalan. Yang mengakibatkan kompetisi sekarang tidak berjalan kan hanya masalah dana. KLIB tidak punya dana, klub tidak punya dana, tapi pemain tetap ingin berkompetisi, itu yang jadi masalah. Nah, saya dengar juga Pak Menteri kan sedang mencari solusi lah. Mudah-mudahan, saya pikir saya harus netral ya, tidak memilih klub atau tidak memilih pemain, tapi bagaimana dicarikan solusi yang kalaupun tetap dijalankan klub tidak berat, kalaupun tetap jalan pemain juga tetap punya penghasilan. Lalu jika nih andai kata akan terpilih, apa sih Kang misalkan terobosan apa yang mungkin akan lakukan secara garis besar aja mungkin? Yang pasti kalau saya terpilih, saya akan mengusahakan 100% VAR akan kita lakukan di Indonesia. Bagaimana caranya kita akan lihat, tapi itu yang paling penting karena itu menjadi salah satu solusi untuk kompetisi di Indonesia dengan adanya VAR. Kan walaupun dengan VAR itu katanya mahal ya Kang, tapi sejatinya bisa ya diterapkan di Indonesia ya? Mahal itu relatif ya. Mahal itu relatif, saya pikir
Saya tahu harganya, jadi saya pikir kapasitas sebuah federasi Indonesia dengan 270 juta, dengan kekayaan negeri ini dan banyaknya pihak sponsor yang akan mendukung, saya pikir tidak jadi mahal lah itu bisa kita lakukan. Hanya permasalahannya adalah mau apa tidak, itu aja sebetulnya. Oke, terakhir nih Kang, untuk harapan sepak bola Indonesia dan harapan dalam pemilihan ini Kang, berlangsung fair atau bagaimana harapan Kang? Ya, saya harap ini kan pertarungan bisa dikatakan orang lama dengan orang baru ya. Pak Lanyala dengan Pak Erick Thohir, kalau saya pribadi lah apa kuda hitam gitu. Jadi apapun yang terjadi nantinya, saya harap kedua belah pihak bisa saling menerima lah. Siapapun pemimpin di PSSI nantinya bisa saling support, karena sejatinya kalau kita berpikir untuk sepak bola Indonesia, siapapun ketuanya, kalau kita memang dibutuhkan untuk membantu sepak bola, kita juga harus turun tangan. Harapan saya sih seperti itu gitu. Lalu untuk stigma PSSI kan di netizen cukup bilang PSSI beginilah begitulah kan stigma netizen. Bagaimana untuk pesan buat netizen ntar kedepannya agar bahwa nanti kedepannya harapan PSSI bisa lebih baik kok gitu, untuk memberi pesan kepada netizen yang mempunyai stigma yang buruk terhadap PSSI. Jadi saya juga harapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia atau netizen di media sosial bahwa tidak mudahlah merubah sesuatu yang sudah berjalan begitu lama menjadi yang lebih baik. Yang saya harapkan mulai hari ini ke depannya kita bisa berproses dengan arah baik, dan itu bisa dimulai oleh netizen atau dengan masyarakat dari hal-hal kecil lah. Masyarakat bisa jadi penonton yang baik, yang tertib, yang aman. Kemudian dari netizen di media sosial juga bisa bertutur kata yang baik, yang sopan. Tapi kritikan itu bagus, kritikan masukan juga itu bagus. Tapi selama masih di area koridor-koridor yang normal lah, seperti itu. Jadi harapan saya seperti itu. Tadi ada yang ketinggalan, majunya atau Tisa lagi, sosok yang udah pernah di segmen PSSI, melihatnya bagaimana Mbak Tisa mencalonkan sebagai wakil dan juga menjadi salah satu pesaing Akang juga ya? Ya, Ratu Tisa kan memang orang lama yang pernah ada di beliau juga cukup orang yang cukup kompeten ya di sepak bola. Jadi mudah-mudahan dengan beliau kembali ke sepak bola ini bisa betul-betul menggairahkan kembali sepak bola. Harapan saya seperti itu. Itu balik lagi nanti ke depannya apa yang menjadi tujuan dari masing-masing personal, karena tujuan masing-masing personal itu kan hanya yang tahu cuman diri sendiri. Jadi ya saya harapkan langkah yang bagus sih kalau PSSI nanti diisi sama orang-orang yang kompeten gitu kan. Ada Pak Lanyala, Pak Erick Thohir, ada Ratu Tisa. Kalaupun memang saya dibutuhkan, saya ada di situ. Dan saya juga harapkan orang-orang di luar sana yang lebih hebat dari saya atau dari Ratu Tisa juga mau ikut serta gitu, untuk membangun federasi ini ke arah yang lebih baik gitu. Harapan saya seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.